Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, pimpinan DPR menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen Jakarta. Pertemuan digelar untuk menyerap aspirasi dan menjawab tuntutan yang belakangan menguat di berbagai aksi demonstrasi. Wakil Ketua DPR Sufmindasko Ahmad Saan Mustopa dan Cucun Samsurijal menerima perwakilan mahasiswa di gedung DPR RI. Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyoroti penanganan demonstrasi yang dinilai masih represif, menolak kenaikan tunjangan DPR serta mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Beberapa tuntutan, yang pertama tentunya adalah yang paling menyentuh hati nurani rakyat adalah bagaimana segera hapus tunjangan-tunjangan yang membebani APBN di tengah kondisi masyarakat yang sangat kesulitan ekonomi saat ini. Yang kedua, kami minta untuk disahkan RUU perampasan aset segera, harapannya di tahun ini sudah disahkan. Kemudian berikutnya kami mendesak juga kepada pimpinan DPR ya untuk memperbaiki Undang-Undang MD3, berikan kewenangan yang cukup, yang lebih kepada anggota-anggota sehingga tidak harus selalu suara fraksi. Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan DPR menegaskan kesiapan untuk menyerap aspirasi dan mencari jalan keluar bersama mahasiswa. DPR menyatakan dialog terbuka akan terus diupayakan sebagai langkah rekonsiliasi. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkatnya. Selain berjanji akan mempertimbangkan tuntutan mahasiswa, pihak DPR juga meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan kinerja mereka selama bertugas sebagai wakil rakyat. Di Peliputan iNews melaporkan. Sementara hingga kini rakyat masih menanti pemerintah mengabulkan tuntutan yang diajukan. Berikut daftar tuntutan rakyat. Ada 7 tuntutan yang diminta pengunjuk rasa yang harus cepatnya dilaksanakan pemerintah pekan ini juga. Di antaranya bentuk tim investigasi independen kematian Afan Kurniawan, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, hentikan kekerasan oleh kepolisian, serta bakukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI. DPR juga harus libatkan diri dalam dialog publik, upah layak untuk seluruh pekerja, cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Sementara itu, 3 tuntutan pengunjuk rasa harus diselesaikan pemerintah dalam waktu 1 tahun dari sekarang, yaitu bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, reformasi perpajakan yang lebih adil, dan sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat seorang warga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gibran diminta membayar ganti rugi 125 triliun kepada negara. Belum usai kisru ijazah Jokowi, kini Wapres Gibran Rakabuming Raka digugat warga. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025. Wapres Gibran digugat oleh warga sipil bernama Subhan Palal. Selain Wapres Gibran, Subhan juga menggugat Komisi Pemilihan Umum. Keduanya digugat uang ganti rugi sebesar 125 triliun. Untuk penggugat, ini HM Subhan, seorang advokat di Jakarta Barat. Nah, untuk tergugatnya itu, tergugat 1 Gibran Rakabuming Raka dan tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum. Terkait kasusnya Pak, gugatannya apa Pak? Jadi gugatannya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden. Setelah menerima dan mempelajari gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun langsung menjadwalkan sidang perdana kasus perdata pada Senin 8 September nanti. DPR RI melantik Ketua Komisi 3 DPR RI pengganti Ahmad Sahroni. Siapakah dia? Usai jeda hanya di iNews.